Sebenarnya kita kali ini lagi ada di Galeri RJK Tamsi, isi Yogyakarta. Nah, kita lagi mau ketemu sama seniman muda yang lagi ada pameran di dalam. Yuk, langsung aja kita samperin. Sore, Mas Catur. Selamat sore. Nah, ini dia Mas Catur Agung Nugroho. Mas, kita boleh masuk? Ya, silakan, boleh. Ini aku sama nanya-nanya nih, Mas. Ini pameran di sini dalam acara apa ini, Mas? Kebetulan di sini aku pameran bertiga, aku sendiri dan ada dua temanku. Ini pameran tugas akhir di tugas akhir. Jurusan Seni Murni isi Yogyakarta. Oh iya. Jadi dari orang bertiga ini setiap orangnya berapa karya nih, Mas? Masing-masing ada 15 karya yang ditampilkan. Jadi Mas Catur juga ada 15 karya ya di sini? Oh iya. Kita tadi belum kenalan nih, Mas. Boleh kenalan dulu nggak, Mas? Ya, siapa Mas Catur itu? Kenalin, aku Catur Agung Nugroho, asli Wonosobo, terus sekarang berkarya di Yogyakarta dan mulai berkarya tahun 2018. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah, aku juga udah sempet lihat CV-nya Mas Catur ini. Beliau ini udah punya banyak pengalaman pameran di dalam maupun di luar negeri. Ada yang udah sampai ke Malaysia, bahkan ke Manila. Dan beliau ini juga beberapa kali menang award juga di DIY juga, bahkan event Top Coffee, bahkan ada juga finalis UOB tahun 2021. Kita boleh lihat, Mas, karyanya yang mana? Satu-satu bisa dilihat. Mulai dari karya yang ini. Karya ini, nah bagian saya ada di depan, terus dari sini sampai ke belakang. Ya, ruangan depan. Oh iya, temani aku lihat-lihat, Mas. Boleh, silakan. Sama ngobrol. Ya, ada karya mana terserah silakan yang mau di. Tapi kok aku lihat dari beberapa karya ini warnanya merah. Temanya apa sih yang dipakai ini? Untuk pameran tugas akhir ini aku ngomongin tentang warna merah, khususnya judulnya sendiri pengaruh warna merah terhadap psikologi manusia sebagai ide penciptaan karya seni lukis. Kira-kira pengaruh warna merah itu apa aja sih, Mas? Boleh dibocorin nggak, Mas? Nah, merah itu sebenarnya berangkat dari merah, aku senang sama api, terus merahnya tuh dari situ. Karya-karya sebelumku juga selalu ada aksen merah. Akhirnya aku mendalamin warna merah itu sendiri dan menarik sih. Kayak warna merah itu ternyata warna yang pertama dikenal manusia selain hitam dan putih. Terus warna merah itu warna yang pertama bisa ditangkap oleh mata manusia karena dia punya frekuensi terendah dan panjang gelombang paling panjang. Itu. Terus kalau pengaruhnya banyak sih, merah juga sering dikaitkan dengan berani gitu, terus kekuatan, kesakitan gitu-gitu. Nah, karya ini akhirnya kayak representasi dari itu semua. Kita lihat-lihat lagi deh, biar lebih tahu apa sih media yang dipakai sama Mas Catur. Yeah. Kalau yang ini kanvas ya, Mas? Ya, ini kanvas, medianya konvensional, catnya pakai cat akrilik. Judulnya Percikan Api Kebahagiaan. Kenapa pink gitu, bukan merah secara umum? Karena aku ada artikel yang aku baca di kebudayaan Oriental itu merah yang dikombinasikan dengan putih itu sebagai simbol kebahagiaan. Kebahagiaan. Kalau biasanya kan Valentine itu kan pink juga ya, Mas. Terus kenapa visualnya kayak gini? Kebahagiaan kok kayak gini. Nah, aku referensi dari kayak setiap perayaan tuh selalu ada kembang api gitu. Nah, kayak ini percikan kembang apinya. Percikannya ya. Lanjut lagi, Mas, karya yang ini. Ini judulnya Primitif. Ya, ini salah satu bukti bahwa warna merah itu warna pertama yang dikenal oleh manusia. Ini juga dari kanvas ya, Mas? Kanvas dan dikemas secara primitif. Ya, uniknya itu sih nggak pakai spandram gitu. Pakai span ya. Bayanganku sih kayak seakan-akan ini kulit hewan gitu. Oh iya. Tapi pernah nyoba, Mas, berkarya di atas kulit? Belum. Selama ini masih kanvas, plastik, kertas, masih itu sih. Nah, kalau ini, Mas? Kalau ini medianya plastik bening, plastik transparan. Terus catnya juga ada cat semprot, cat akrilik. Dan aku kemas pakai frame akrilik.
Kalau Mas Catur sendiri alasannya memilih plastik jadi media apa, Mas? Satu ya, plastik tuh media yang apa ya, bahan yang sering kita jumpai, ya udah marak banget lah gitu. Dan plastik sendiri aku seneng ke efek yang dihasilin. Lebih ke situ, ketika plastik itu ketemu api dibakar gitu, efek kerutannya itu sih. Oh iya. Lebih ke ya efek visualnya. Bisa mengering ya Mas kalau cat di atas plastik? Bisa. Nah, finishingnya di beberapa, kalau aku pakai plastik, finishingnya tuh pakai resin. Pakai resin. Buat kuncinya. Oh, jadi dilapisin Ya, resin sebagai gitu perekat, ya? terus buat warnanya biar lebih timbul juga. Iya. Tapi aku lihatnya ini kayak darah gitu. Iya. Ini referensinya dari ya selaput darah di mata gitu. Oh. Kalau judulnya anxiety, ya, kecemasan gitu. Kalau orang cemas kan kadang suka buka tutup mata gitu. Iya. Gini gitu mikir. Nah, ini tuh apa ya? Ya cahaya merah yang ada di mata dari selaput gitu mata ya? gitu. Oh iya. Lanjut lagi Mas. Ini plastik juga. Oh ini plastik juga. Plastik juga. Berarti dibakar ya ini? Iya, Mas? dibakar. Terus ini dibakar. Ini kayak buatnya berlapis-lapis ya ini Mas ya? Iya, ini jadi sepan itu, terus kemudian langsung aku pasangin plastiknya. Kayak dianyam secara spontan manual, gitu, secara sama kresek ya. acak. Tapi menarik sih, bisa ada efek-efek kayak ini kan kayak dibalut beberapa kali kresek ya ini ya. Bisa kayak kulit gitu loh Ya, kelihatannya. ini judulnya mendarah daging. Pantesan ada tulang-tulangnya ya di sini. Udah kayak otot gitu. Dari semua karya ini ada nggak sih Mas kayak karya utama? Karya utama yang aku bisa bilang gongnya ya, ini ada satu karya ini. Satu karya. Ini judulnya Membara. Tapi kalau dari 15 ini ada 4 karya sih sebenarnya yang emang aku banget gitu. Oh iya, ini pakai 4 panel. Ya, ini pakai 4 panel. Untuk kenapa 4 panel? Sebenarnya untuk efisiensi penyimpanan aja sih. Oh gitu. Ruangnya juga masih kecil. Apalagi kalau mau diangkut pakai ini kan kayak naik truk gitu kan, kalau sepanjang ini kan kesusahan ya. Mas, kalau boleh tahu Mas Catur ini sebenarnya genre karyanya apa sih Mas? Kalau untuk genre apa ya, aku nggak membatasi sebenarnya genre itu apa, cuman karya 3 lainnya yang tadi, yang anxiety tadi, yang gajah, terus ada lagi ini yang merah nih, ya, terus ada yang merah hitam itu. Kalau nunjuk merah-merah semuanya merah Mas. Iya. Yang ini kayaknya nggak asing nih Mas. Acara ini Dewantara Trinel. Ya. Ya, medianya. Kalau ini sebenarnya secara teknisnya beda. Teknisnya itu lebih ke apa? Kalau itu langsung dianyam. Kalau ini tetap pakai kanvas. Jadi dia di atas kanvasnya. Itu. Nah, kalau lihat dari berbagai material tadi kan ada kanvas, ada akrilik, maupun ada plastik juga. Sebenarnya apa sih Mas kok tujuannya pakai banyak material gitu? Dari awal aku berkarya emang seneng sih explore ke situ gitu. Aku lebih tertarik karena aku pikir setiap media, setiap bahan itu punya efek yang berbeda-beda, efek secara artistiknya gitu. Nah, aku nyari di situnya. Kalau dari berkarya dari 15 karya ini, kesulitannya apa sih Mas dalam membuat karya semua ini? Kan 15 karya nih, nggak mungkin juga kan cepat buatnya, dan juga punya deskripsi masing-masing gitu. Mungkin boleh diceritain Mas. Untuk kendala bikin karya sih sebenarnya kayak karena stylenya abstrak juga gitu, nentuin selesainya. Jadi gimana karya ini kapan selesai, kapan harus udah dikasih tanda tangan, itu kapan selesainya itu agak susah. Itu kayak menurutku perasaan juga sih, kayak rasa juga. Itu sih untuk kendala, karena beberapa karya juga ada yang nggak jadi juga gitu, yang nggak jadi juga aku singkirin gitu. Itu. Jadi percobaannya tuh untuk 15 karya ini juga ada yang Iya, ada yang gagal juga, ada yang singkirin juga.
Tapi kadang ada beberapa karya yang emang segores, dua gores gitu, udah kayak enak gitu. Ya. Kadang kan juga ada yang misal berkarya nih udah jadi, nanti digali lagi kok kurang, Ya, ditambahin lagi gitu ya kadang kayak gitu. Makanya belum selesai. Iya. Ada nggak sih kayak yang buat Mas Catur ini semangat dalam berkarya? Mungkin dalam pameran pernah ada yang ngebeli atau gimana gitu, Mas? Mungkin itu juga salah satu ya, tapi dari kenapa aku akhirnya masih bertahan karena aku udah terlanjur terjun di sini. Itu yang selalu, kadang emang ini ya, emang males, kadang emang wah ngapain sih aku berkarya, tapi ya udah aku udah terlanjur di sini ya, kalau nggak ditekunin gimana lagi gitu. Kalau untuk mungkin di pameran bisa karya terjual ataupun dapat relasi lebih lagi ditawarin pameran lanjut ya. Itu nanti juga tergantung kerja keras kita juga sih. Tapi kalau misal Mas Catur ini udah selesai dari isi, tetap mau berkarya apa enggak? Jelas tetap berkarya ya di luar sana. Di kampus selesai otomatis udah nggak punya tanggungan kampus, harusnya lebih fokus lagi. Lebih fokus untuk di kesenian, karena aku pikir kalau aku udah di kesenian dan aku juga ngambil masa studi gitu, ya nggak mungkin aku cuman sekedar ini ekspresi, tapi ya aku pikir ini bakal jadi ya satu ya pekerjaan juga gitu. Kalau dari Mas Catur sendiri itu apa sih keuntungan dari pameran itu? Kalau aku sendiri pameran jelas ya, untuk ya sebagai seniman aku pikir butuh menunjukkan juga ya sebagai strategi untuk tetap berada ya, gitu tetap berada di lingkungan itulah gitu. Itu terus kayak kadang di pameran kita juga bertemu orang-orang yang nggak kita duga gitu. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapat gitu, ada komunikasi lah, ada tukar pikiran di situ, saling sama audien kayak gitu. Itu sih. Ini kan Mas Catur berarti udah selesai ya, maksudnya untuk skripsinya, bahkan ini pamerannya. Ada tips nggak sih mungkin buat teman-teman yang mau masuk isi, bahkan teman-teman yang lagi nonton untuk berkesenian gitu, pesan-pesannya? Pesan-pesannya apa ya, kalau untuk teman-teman yang emang berkesenian ya yang penting senang dulu, senang apa yang dibikin, terus sama tahu mau ngapain gitu di kesenian, mau ngapain itu sih. Kalau untuk aku pikir teman-teman yang tertarik di kesenian, pengen jadi seniman, pengen melukis, aku pikir dia udah punya, kalau bisa dibilang bakat bawaan pasti udah punya, karena dia ketertarikan kan. Tapi ya itu tahu apa yang dia bikin ya, dan tahu dia mau ngapain gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin cukup itu dulu Mas bincang-bincangnya. Oke, terima kasih. Sepintas sharing, mungkin kalau besok lagi ada acara Mas Catur lagi berkegiatan, kita bisa main lagi sama Mas Catur. Masih banyak kegiatan sepertinya. Oke. Semoga. Oh iya, sama ada karyanya Mas Catur juga ada di website kita di lproject.net. Bisa cek di website kita ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas.